Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sementara berada di tanaman cabai keriting varietas Serada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan bekas, lahan janda tanpa bongkar mulsa, tanpa pengolahan lahan dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini tanaman cabai kita sekarang usianya 73 hari setelah pindah tanam. Dan ini kita kategorikan masih berada di masa pembungaan. Jadi di akhir-akhir masa pembungaan. Walaupun sudah ada buah di bagian bawah. Ini mungkin 1 bulan kemudian baru kita akan panen. Dan pada kesempatan pagi hari ini kebetulan cuacanya lumayan cerah. Jadi kita akan melakukan proses pemupukan. Yang mana pemupukan ini adalah pemupukan yang ke-6 kalinya. Dan untuk interval pemupukan kita itu biasanya kita lakukan pemupukan setiap 10 hari sekali. Jika tidak ada kendala misalkan cuacanya tidak hujan, ya kita lakukan pemupukan di setiap 10 hari sekali. Jadi langsung saja kita lihat pupuk apa yang akan kita gunakan untuk pemupukan kali ini. Dan untuk campuran pupuk yang kita gunakan itu sebenarnya kita sudah melakukan pemupukan 1 drum tadi, kita sudah selesai. Ini untuk yang kedua kalinya. Jadi kita untuk campuran pupuknya itu kita cuma menggunakan 3 jenis pupuk, semuanya full pupuk kimia. Yang pertama kita menggunakan NPK Mutiara. Ini NPK 1616 NPK Mutiara dari PT Merauke. Terus yang kedua kita menggunakan MKP, namanya Maroke MKP. Ini dari PT Merauke juga. Ini sama persis dengan MKP Paktani yang kemasan warna merah. Kalau ini dari PT Merauke, kalau MKP Paktani yang kemasan warna merah itu dari CV Saprotan. Terus yang ketiga kita tambahkan dengan Mutiara Grower. Ini juga dari PT Merauke. Jadi kita full menggunakan dari PT Merauke. Untuk Mutiara Grower ini kurang lebih sama dengan KNO3 putih, baik dari KNO3 putih PT Merauke ataupun KNO3 putih Paktani ataupun KNO3 putih DGW, itu kurang lebih sama. Cuma perbedaannya di segi unsur haranya. Kalau KNO3 putih itu dia tidak mengandung unsur fosfat, sementara Mutiara Grower ini mengandung unsur fosfat sebanyak 0,9%. Dan untuk masing-masing campuran pupuk ini bukan begitu paten. Kawan-kawan silakan sesuaikan yang mana. Kalau saya pribadi ini menggunakan NPK Mutiara itu untuk menghemat penggunaan, karena NPK itu baik kita menggunakan NPK 1515 ataupun NPK 1616 itu bisa digunakan di semua usia tanaman. Bisa untuk pertumbuhan, bisa untuk pembungaan, dan bisa untuk pembesaran buah. Terus kenapa saya menggunakan MKP, bisa menggunakan MKP Paktani ataupun Maroke MKP, karena tanaman cabai kita masih dalam tahap pembungaan walaupun di akhir-akhir masa pembungaan. Yang mana MKP ini dia khusus bisa merangsang ataupun membantu keluarnya bunga pada tanaman cabai kita, agar bunga-bunga tanaman cabai kita itu lebih lebat dan lebih ramai. Jadi untuk masa pembungaan itu saya mengandalkan menggunakan MKP, bisa menggunakan MKP Paktani ataupun Maroke MKP. Terus kenapa kita tambahkan NPK Mutiara ataupun kita tambahkan Mutiara Grower MKP-nya? Kenapa tidak menggunakan full MKP? Karena alasannya cuma satu, karena MKP itu harganya mahal. Ini saya beli online itu harganya berapa ya? 58. Kalau kita menggunakan MKP Paktani yang kemasan warna merah itu harganya 65, jadi lumayan mahal. Dibanding kita menggunakan NPK Mutiara ini hanya 25.000 1 kilo, ini 58. Sementara Mutiara Grower ini harganya 25.000 1 kilo, jadi sama. Cuma ini kita beli di kabupaten, ini kita beli di provinsi. Kita harus beli online, ini tidak beli online. Jadi kalau untuk masa pembungaan itu kawan-kawan utamakan menggunakan MKP. Nah, itu kuncinya, yang pastinya yang dominan fosfat dan kurang mengandung kalsium, kurang mengandung nitrogen ataupun yang tidak mengandung nitrogen. Jadi sebenarnya ini untuk Mutiara Growernya ini bisa dihilangkan kalau khusus untuk masa pembungaan. Cukup menggunakan MKP ditambah dengan NPK Mutiara, karena NPK Mutiara kan dia komplit mengandung nitrogen, mengandung fosfat dan mengandung kalium. Jadi ini sih sebenarnya bisa ditiadakan.
Cuma tanaman cabai saya sekarang kan dia sementara berbunga dan membesar buah atau pembesaran buah atau pengisian buah. Makanya kita bisa menggunakan KNO3 putih ataupun KNO3 putih bisa diganti dengan Mutiara Grower. Jadi Mutiara Grower ini alternatif mengganti KNO3 putih karena KNO3 putih juga itu harganya sekitar 50 ribuan. Sementara Mutiara Grower ini harganya cuma 25 ribuan. Jadi MKP itu dia khusus untuk masa pembungaan, KNO3 putih ataupun alternatifnya Mutiara Grower khusus untuk masa pembesaran buah atau pengisian buah. Jadi ini kita gabungkan dua kali kita gabungkan untuk MKP dengan Mutiara Growernya. Mungkin di pemupukan selanjutnya itu kita sudah hentikan MKP-nya. Kita mungkin hanya menggunakan NPK Mutiara Mutiara Grower ditambah dengan KNO3 putih. Dan untuk perbandingan pupuknya itu kita cuma menggunakan 5,5 kilo untuk 1 drum 200 liter air. Jadi NPK Mutiaranya kita gunakan 3,5 kilo ditambah dengan MKP-nya 1 kilo ditambah dengan Mutiara Growernya 1 kilo. Bisa disesuaikan, bisa dibanyakkan MKP-nya misalkan 2 kilo, ini cuma 2,5, ini 1 kilo. Bisa juga ini 3 kilo, ini cuma 1,5, ini disesuaikan. Jadi untuk yang pastinya kalau masa pembungaan itu kawan-kawan utamakan menggunakan MKP. Bisa menggunakan MKP Paktani ataupun Maroke MKP. Dan untuk pemupukan yang ke-6 ini itu sama persis di pemupukan yang ke-5 10 hari yang lalu, yang berbeda cuma dosis NPK Mutiaranya. Di pemupukan yang ke-5 itu kemarin di 10 hari yang lalu itu kita cuma menggunakan NPK Mutiaranya sebanyak 3 kilo. Sekarang kita naikkan 0,5 menjadi 3,5 kilo. Jadi untuk 1 drum 200 liter air itu 3,5 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo, jadi akumulasinya 5,5 kilo untuk 1 drum 200 liter air. Jadi ini langsung saja kita larutkan ke dalam drum. Dan untuk perbedaan KNO3 putih dengan Mutiara Grower itu, kalau KNO3 putih ini hanya bisa dikocorkan ataupun bisa diberikan lewat akar. Sedangkan KNO3 putih apalagi yang berbentuk kristal itu bisa diberikan lewat akar dan bisa diberikan lewat daun. Jadi itu perbedaannya. Tapi kalau misalkan semacam MKP ini bisa diberikan lewat akar, bisa diberikan lewat daun, bisa juga disemprotkan. Dan untuk dosis pemupukannya itu masih sama seperti biasa, kurang lebih 200 ml per lubang tanam. Ini kita kocorkan di lubang tanam, kita juga berikan di bagian tengah di lubang irigasinya, di lubang resapan airnya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.